pendidikan nasional. Jadi ada standar nasional pendidikan, ini biar nggak tuker ya. Ada yang sistem pendidikan nasional, ada standar nasional pendidikan. Umi aja kok nggak jeli-jeli itu, ini asal sama gitu ya. Ternyata yang satu sistem pendidikan nasional di Undang-Undang 20 2003 itu tentangnya tadi sistemnya. Di sana ada PAUD, ada tentang ngomong SMP, SMA, perguruan tinggi, semua di sana. Sistem pendidikan khusus di Indonesia ya. Nanti bisa cari dia tahu di sana di bab 1. Ini buat pengetahuan Bu Guru dan Mamah juga, karena ibaratnya kita apalagi menyerahkan anak-anak kita kepada seseorang yang mungkin awalnya belum kenal, ini masih mending ini mah tetangga ya. Terus yang udah kenal sebelumnya mungkin bisa jadi udah kenal. Nah, bagaimana kalau kita menitipkan anak kita kepada orang yang kita belum kenal, yang kita tahunya hanya dari profil-profil atau websitenya atau dari apa gitu ya. Nah ini mudah-mudahan dia tahu dulu ya, di Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 butir ke-14 itu ada definisi PAUD. Salah satu isinya adalah tentang bahwa pendidikan anak usia dini itu melayani anak 0 sampai 6 tahun gitu ya. Jadi Kak sempat dapat pertanyaannya ketika di sini ada murid umur 8 bulan, ada murid 1,5 tahun, 2,5 tahun, beliau anaknya 2,5 tahun, anak mana lagi ya 2 tahun ya, Haziknya dari 2,5 tahun. Terus siapa yang lulusan di sini rata-rata banyak juga yang lulusan 4 tahun Bu. Jadi udah jadi sarjana sebelumnya sarjana. Kalah Bu gurunya ya, dia udah sarjana duluan. Nah itu 0 sampai 6 tahun artinya yang mana yang orang-orang ini PAUD. Ya, ini PAUD ini ya. Jadi di sini pun sampai melayani anak segini. Di lembaga kami itu satu keluarga itu bisa masukkan semua kalau dalam usia 0 sampai 6 tahun. Kami pernah menerima satu keluarga 3 masuk sini. Ya. Terus SPP-nya 1. Itu layanannya kami. Beda ya. Maksudnya orang kan punya kebijakan lembaga masing-masing. Kalau itu kami ini gitu ya. Nah, terus kalau di PAUD itu tujuannya adalah merangsang, ingat nggak kata di sana, merangsang anak usia dini, baik pertumbuhannya atau perkembangannya. Jadi merangsang Bu, orang merangsang gimana sih? Ditoel doang kan Bu ya? Toel doang gitu. Cuman dikenalkan, awalan saja, pengenalan aja. Jadi bukan untuk jadi jago, bukan jadi bisa. Makanya di PAUD itu lebih cenderung adalah mengajak anak itu gemar, bukan bisa. Gemar menjaga kebersihan, gemar. Jadi gemar itu karena tadi adalah tugas kami itu merangsang ya. Ada pertumbuhan dan perkembangan. Apa bedanya? Pertumbuhan itu berarti secara fisik, tinggi, berat badan, lingkar kepala gitu ya, itu fisik. Dan di lembaga PAUD itu semuanya sudah ada layanan itu ya Bu ya. Tanpa Ibu sadari, tahu nggak kalau udah ada layanan layanan kesehatannya, ada layanan tumbuh kembang anak, ada pembinaan parenting, itu namanya PAUD holistik integratif. Udah ada kerjasama dengan Komnas Perlindungan Anak, itu Mbak ya. Jadi itu udah lengkap gitu ya. Itu namanya PAUD holistik integratif ya. Itu ada juga buku panduannya, yaitu tentang PAUD. Terus perkembangan, apa tuh perkembangan? Lebih kepada kemampuan, kecerdasannya gitu ya. Jadi dirangsang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk apa? Dipersiapkan ke pendidikan selanjutnya, entah ke SD, MI, mana lagi yang sejenjang SDMI misalnya gitu ya.
homeschooling sekarang ya, lebih banyak homeschooling, banyak orang tua lebih memilih homeschooling gitu ya. Terus sudah, itu tentang PAUD nih. Jadi tahu batasannya. Kami itu tugasnya adalah merangsang. Jadi jangan harapkan ibu anaknya langsung jago gitu ya. Lebih senang anaknya berproses atau saat itu langsung jadi instan? Berproses, karena berproses itu menumbuhkan kegemaran. Kalau langsung bu baca tulis itu dijajalin 2 bulan aja, bisa. Tapi jangan harap itu ya dia ngelihat buku, ngelihat tulisan itu betah. Dia sudah trauma melihatnya, udah sebel, capek, jenuh gitu ya, karena tidak menyenangkan pun juga didapatnya. Ya, jadi sabar dengan proses. Lalu di bab 7-nya masih di Undang-Undang 20 2003, tadi bab 1, sekarang bagian ke-7